membangun negeri tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa saya, Sosiologi Pengetahuan, jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin. Semoga Anda tetap sehat, rajin berolahraga, jangan lupa makan, kalau haus minum, tetap bahagia ya. Kalau di rumah baik-baik sama orang tua ya. Oke, janji saya adalah menerangkan tentang Sigmund Freud. Ini adalah keterangan singkat untuk membantu Anda. Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang pemikir, psikoanalisis, filsafat, dan juga psikologi tentu saja ya. Sigmund Freud itu lahir tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal 23 September 1939. Dia seorang neurologis, psikoanalisis, dan psikopatologi. Nah, nggak tahu. Neurologis ini berhubungan dengan otak ya, kesadaran. Psikoanalisis juga kesadaran. Kemudian psikopatologi ini berhubungan dengan penyakit jiwa. Ya. Dia orang Austria dan karirnya juga di sana, di Austria. Pendidikannya juga sama, dan sebetulnya sudah banyak film tentang Sigmund Freud. Kalau Anda langganan Netflix itu 150.000 per bulan, nah bisa urunan. Itu ada film judulnya Sigmund Freud, itu bagus juga. Tentu saja tidak seperti aslinya ya, film namanya film. Itu ada romantismenya juga ya, ada cewek cakepnya, ada jatuh cintanya, dan lain-lain itu. Nah, ya nggak apa-apa lihat Sigmund Freud di Netflix boleh ya. Yang ingin saya terangkan tentu saja adalah bagaimana Sigmund Freud itu berpikir, terutama dalam buku Totem and Taboo ya. Yang menjadi dasar pemikiran Sigmund Freud adalah bahwa manusia, kita semua itu menyimpan sesuatu yang dia sebut alam bawah sadar, unsubconsciousness. Alam bawah sadar ini menyimpan banyak hal, dan itu sewaktu-waktu bisa keluar. Nah, sewaktu-waktu bisa keluar ya. Dan itu mulai dari kecil, dari discontent, dari ketidakpuasan, atau displeasure, dari tidak bisa menikmati kenikmatan, dan itu suatu saat akan keluar. Dan Sigmund Freud ini selalu mengaitkan dengan seks. Jadi teori dia rata-rata berkisar tentang seks. Makanya dia selalu menghubungkan bagaimana kehidupan seks. Nah, terutama kalau kita jurusannya sosiologi agama, tentu ada analogi antara kehidupan seks pribadi dengan perkembangan masyarakat. Dan ini sebetulnya juga sudah dibahas oleh Ibnu Khaldun ya, tokoh sosiolog muslim lebih awal berbicara tentang perkembangan individu dan perkembangan masyarakat. Dan tentu saja Sigmund Freud ini kurang lebih mempunyai pandangan yang bisa dibandingkan, terutama Sigmund Freud ini percaya pada teori evolusi, yaitu perkembangan peradaban dan perkembangan manusia. Ya, sebagaimana Ibnu Khaldun ini bisa diterangkan bahwa manusia itu berkembang dari anak-anak ke remaja, dewasa, orang tua, kemudian meninggal. Nah, sama juga dengan masyarakat, juga sama. Masyarakat masa pembentukan, masa konsolidasi, masa puncak peradaban, kemudian mengalami pembusukan, dan kemudian runtuh. Nah, sama juga manusia. Oke, baiklah, yang bagi saya
dalam teori totem and tabu ini yang patut Anda pelajari adalah bagaimana manusia itu mempercayai simbol-simbol, ya, simbol-simbol, dan simbol-simbol itu yang disebut totem dalam masyarakat Australia, misalnya Aborigin di Australia atau masyarakat Amerika awal, dan saya kira masyarakat kita juga begitu, misalnya tentang beruang, tentang burung elang, dan kita juga punya Garuda, itu kan juga burung elang, ya. Jadi menurut Freud, manusia itu pada dasarnya mensucikan sesuatu yang ditakuti, dan itu ada di dalam alam bawah sadar kita, dan inilah yang akan keluar nanti. Salah satu analogi dia, terutama dia sangat senang sekali dengan mitologi Yunani, ya. Mitologi Yunani adalah teori Oedipus kompleks. Ini tentu sangat kontroversial bagi kita. Dalam cerita Yunani, Oedipus itu adalah seorang pemuda yang secara aneh itu jatuh cinta pada ibunya. Lah, karena ibunya itu adalah istri bapaknya, maka sang Oedipus ini membunuh bapaknya untuk memiliki ibunya. Bagi Sigmund Freud, ini tidak hanya terjadi pada Oedipus, tetapi juga terjadi pada semua orang. Bahwa kita itu butuh perhatian, kita butuh relasi, dan kita butuh seks. Maka dia sebut ini sebagai Oedipus kompleks. Itu bagaimana masyarakat itu sangat mementingkan basic need, ya. Kemudian Sigmund Freud juga punya teori tentang id, ego, dan superego, ya. Ini adalah alam bawah sadar manusia yang bekerja tanpa kita sadari. Dan sebetulnya bagi Freud, kehidupan basic need berupa kehangatan, relasi kehangatan, dan juga seks itu akan keluar lewat berbagai macam istilah, misalnya libido, kemudian eros, kemudian thanatos, dan lain-lain, ya. Teori Freud ini nanti akhirnya menjadi fondasi bagi para filosof setelahnya. Jadi kalau Anda nanti ingin mempelajari Michel Foucault, sebaiknya Anda baca dulu Freud. Dan juga Nietzsche ada kaitannya juga dengan Freud. Tentu saya persilahkan Anda membaca, saya tidak akan merangkan semuanya secara detail, tetapi saya harapkan Anda membaca dan Anda meringkasnya. Nanti saya akan terangkan lagi, ya, bagaimana Sigmund Freud ini berpengaruh dalam ilmu sosial seperti kita. Dan tentu saja Anda tidak sekedar membaca, tapi juga kalau perlu kritisi, ya kritisi. Namanya ilmu pengetahuan itu sifatnya terbuka, ya, boleh dikritik, ya. Demikian sedikit pendahuluan dari saya, semoga bermanfaat. Nanti kita akan bahas tokoh lain. Oke, terima kasih, jaga kesehatan, tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.